Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Cahyani dengan NIM 21042143. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana pada pertemuan 12. Materinya mengenai SIM dan konsep competitive advantage, yang mencakup yang pertama praktik hacking, yang kedua pencurian di dunia maya, yang ketiga penggunaan yang tidak sah di tempat kerja, yang keempat pembajakan software, yang kelima pelanggaran hak cipta intelektual, yang keenam pertahanan dari virus, yang ketujuh etika dalam SIM. Yang pertama kita akan membahas tentang praktik hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan atau security-nya. Hacker memiliki wajah ganda, ada yang budiman dan ada yang pencoleng. Hacker budiman memberitahu kepada programmer yang komputernya diterobos akan adanya kelemahan pada program yang dibuat sehingga bisa bocor agar segera diperbaiki. Sedangkan hacker pencoleng menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri datanya. Yang kedua adalah pencurian dunia maya atau cybercrime. Adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Misalnya melakukan hack sosial media, membobol perangkat teknologi serta data korban. Ada beberapa kejahatan cybercrime yang harus menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat, misalnya kejahatan phishing. Kejahatan ini yaitu melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Umumnya aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial lain seperti mengirim link palsu, membuat website bodong dan sebagainya. Tujuannya mencuri data korban seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP pada akun-akun keuangan dan lain sebagainya. Dalam sebuah perusahaan, penipuan dunia maya misalnya menutupi jejak para karyawan yang melakukan kecurangan. Yang ketiga adalah penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Penggunaan tidak sah atas sistem komputer dan jaringan dapat disebut dengan pencurian waktu dan sumber daya. Contoh yang umum misalnya penggunaan tidak sah jaringan komputer milik perusahaan oleh para karyawan. Hal ini misalnya melakukan kegiatan konsultasi pribadi atau keuangan pribadi atas memainkan game menggunakan internet jaringan perusahaan. Software pemonitor jaringan disebut pengendus atau sniffer, seringkali digunakan untuk memonitor lalu lintas jaringan yang dapat mengevaluasi kapasitas jaringan serta mengungkapkan bukti pemakaian yang tidak semestinya di luar hal yang berkaitan dengan perusahaan atau instansi. Jadi dapat dikatakan bahwa penggunaan jaringan internet perusahaan atas keperluan pribadi bukan perusahaan dapat dikatakan sebagai penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Selanjutnya adalah pembajakan software. Program komputer adalah properti berharga dan karenanya merupakan subjek pencurian dari sistem komputer. Akan tetapi, pembuatan komputer software secara tidak sah atau pembajakan software juga merupakan bentuk umum dari pencurian software. Penyebaran kopi tidak sah dari pembajakan software. Hal ini mengakibatkan tuntunan hukum dari Software Publisher Association, sebuah asosiasi industri pengembang software untuk melawan berbagai perusahaan besar yang mengizinkan pembuatan kopi tidak sah atas berbagai program mereka. Selanjutnya adalah pelanggaran hak cipta intelektual. Software bukanlah hal satu-satunya subjek hak
hak cipta intelektual dalam pembajakan berbasis komputer. Bentuk bahan lainnya yang memiliki hak cipta seperti musik, video, gambar, artikel, buku, dan karya tertulis lainnya sangatlah rentan terhadap pelanggaran hak cipta, yang dalam kebanyakan pengadilan dianggap ilegal. Versi yang didigitalkan dapat dengan mudah ditangkap oleh sistem komputer serta disediakan untuk banyak orang agar dapat diakses atau didownload dalam situs web di internet, atau dapat langsung disebarkan oleh email sebagai file lampiran. Perkembangan teknologi rekan ke rekan telah membuat versi digital bahan yang memiliki hak cipta bahkan lebih rentan terhadap penggunaan secara tidak sah. Contohnya, software untuk berbagi flat P2P memungkinkan pemindahan file MP3 secara langsung atas lagu tertentu antara PC Anda dan PC para pemakai lain di internet. Jadi, software semacam itu membuat jaringan peer-to-peer jutaan pemakai internet secara elektronik mempertukarkan versi digital atas lagu yang dimiliki hak cipta atau merupakan domain publik disimpan dalam hard drive PC mereka. Selanjutnya adalah pertahanan dari virus. Keamanan sistem informasi adalah kegiatan untuk menjaga keamanan atau melindungi suatu sistem agar tidak dapat diakses dengan sembarangan orang atau organisasi yang tidak bertanggung jawab. Security Management of Business adalah di mana upaya untuk melindungi dari berbagai ancaman yang tujuannya untuk memastikan kelanjutan dalam berbisnis, meminimalisir risiko dalam bisnis, dan meningkatkan investasi dan peluang dalam bisnis. Maka hal itu, upaya untuk melindungi keamanan sistem informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan sistem atau aplikasi antivirus. Virus defenses adalah salah satu strategi mengarah pada sistem pengamanan informasi yang bekerja dengan serangkaian mekanisme perlindungan dan diinstal dalam peralatan jaringan komputer dan pusat data. Selanjutnya adalah etika dalam SIM. Etika sendiri berarti suatu nilai atau kualitas yang menjadi standar dan penilaian moral. Sistem informasi sendiri merupakan suatu sistem yang berbasis komputer yang memberikan informasi bagi pengguna dalam suatu organisasi atau perusahaan. Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka diperlukan sebuah etika dalam pelaksanaannya. Subjek etika dalam sistem informasi manajemen yaitu yang pertama etika untuk pembuat teknologi informasi, yang kedua etika untuk pengelola teknologi informasi, yang ketiga untuk pengguna teknologi informasi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.